Baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Operator, tolong di switch. Dipindah. Ya. Baik, pada malam hari ini satu renungan firman Tuhan kita sama-sama belajar dan saling berbagi. Pokok bahasan kita adalah menghujat Roh Kudus. Kenapa saya mengambil ini? Karena ada beberapa hal memang. Pertama adalah jemaat seringkali bertanya, dosa yang mematikan apa sih pendeta? Ya, dosa yang paling mematikan itu apa sih? Ya. Kenapa jemaat seringkali bertanya? Saya seringkali bilang sebenarnya semua dosa mematikan. Ingat ya, semua dosa itu mematikan. Mau besar, mau kecil, ya meskipun di dalam Alkitab ada bilang ada dosa yang mendatangkan maut. Ada dosa yang bukan tidak mendatangkan maut sebenarnya ya. Tapi kalau kita sering-sering lakukan juga sama juga sebenarnya mendatangkan satu maut. Ya. Jadi jangan juga berpikir bahwa dosa itu besar kecil, ya. Memang ada yang ketika dilakukan itu mendatangkan maut. Ya. Tapi Alkitab tidak pernah secara spesifik, ya, secara spesifik memberitahu kepada kita dosa sejenis ini, dosa tipe ini, dosa yang ini itu mematikan. Tidak ada kecuali hanya satu. Ya, kecuali satu, nanti yang kita akan sama-sama belajar ini. Nah, pada dasarnya semua dosa, tadi saya udah bilang, dapat mendatangkan maut. Jadi jangan berpikir dosa itu ada, oh nggak apa-apa kan, dia tidak mendatangkan maut. Jangan sampai kita berpikir seperti itu juga. Ya. Tapi ada satu hal juga, jangan juga kita karena kenapa sih kita seringkali bertanya seperti itu? Karena memang ada kecenderungan dari kita ingin. Kita tahu, mungkin sebagian dari kita ingin menghindar dari yang seperti yang dikatakan itu. Saya tidak ingin melakukan itu. Tapi kita juga harus hati-hati. Ya, kita juga harus hati-hati. Kenapa bisa demikian? Sebab kalau kita mau menelaah lebih dalam dan kita mengkaji lebih memahami, sama seperti Paulus mengatakan bahwa mengapa Hawa bisa diperdaya? Mengapa Hawa bisa diperdaya oleh si ular? Mengapa Hawa diperdaya oleh iblis? Ya, ada rekan senior saya menyampaikan dengan begitu baik. Dia bilang, pada dasarnya Hawa itu ingin memproteksi diri. Dia tahu bahwa pohon pengetahuan baik dan jahat itu mematikan. Mematikan. Karena dia mematikan, maka diimit dia bangun satu kesadaran, pegang pun saya nggak mau. Kalau bisa, lihat pun saya nggak mau. Sentuh pun saya tidak mau. Gitu. Itu satu spirit sebenarnya. Kenapa? Karena mematikan. Tapi bukan berarti kalau saya cerita ini lalu kita nggak perlu takut. Bukan, nggak gitu ya. Tapi karena hal inilah akhirnya dia diperdaya. Ditipu. Oleh siapa? Oleh iblis lewat ular. Memang kita sering kali mendengar, karena Hawa menambahkan. Karena Hawa, iya kenapa dia menambahkan? Kita ngerti memang, dia menambahkan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Tuhan. Tuhan bilang kan jangan makan. Bukan bilang dia nggak boleh sentuh, nggak boleh lihat. Enggak. Jangan makan, kalau kamu makan pasti mati. Tapi kita juga harus tahu, kenapa sampai dia punya satu pemikiran bahwa pegang pun dia tidak mau. Sentuh pun dia tidak mau. Karena dia sedang membangun dirinya, menghindari yang namanya tadi itu, kematian itu. Nah, dari hal ini kita juga sama.
kita harus memiliki satu kesadaran bahwa jangan sampai karena kita memilah ada A, B, C, lalu kita berpikir, kan A itu mematikan, C itu tidak mematikan. Gak apa-apa saya buat C aja, tapi saya menghindari A. Gak begitu juga. Karena kalau kita membangun terus-menerus apa yang kita lakukan dari si C ini melakukan, ya sama juga. Ada nyanyian kan mengatakan sedikit-sedikit menjadi bukit. Ya. Dari hal yang kecil dia terus akan naik. Tapi yang pasti kita sebagai orang yang sudah ada di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kita punya privilege tersendiri dibandingkan orang-orang yang belum ada di dalam Yesus Kristus. Apa privilege itu? Privilege itu bahwa darah Yesus, kuasa Yesus, bukan hanya kita terima saat kita dibaptis. Tapi darah Yesus itu terus-menerus bekerja di dalam kehidupan kita untuk memberikan penyucian. Ya, kita akan lihat. Kalau Anda punya rema, Anda bisa baca. Cuman akses internetnya kadang-kadang di sini agak jelek. Ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 hingga 8 dan 9, di situ sangat jelas mengatakan, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Padahal ini orang udah dibaptis ya? Udah, karena Yohanes berbicara kepada jemaat yang sudah menerima darah Yesus. Tapi dia bilang, jangan kita menghindari pertama adalah persekutuan kita satu dengan yang lainnya. Maka kehadiran kita di dalam ibadah penting. Jangan salah ya, penting. Jadi jangan bilang, cuma dengar firman doang. Kagak. Di sini lihat, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Di mana saat itu? Ya saat kita beribadah. Apa yang terjadi? Darah anaknya itu menyucikan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita. Jadi meskipun kita sudah dibaptis, siapapun dia, mau penatua, mau pendeta, mau diakan, mau majelis, mau sudah menjadi jemaat yang paling senior pun sudah berpuluh-puluh tahun, kita tidak bisa menipu diri kita bahwa kita tidak dapat berbuat dosa. Enggak. Setiap orang pasti dapat berbuat dosa. Yang paling penting apa? Kita mau mengakui atas dosa dan kesalahan kita. Ya, ini lihat. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Nah, kata sifat dari menyucikan di sini diawali dengan satu kata kerja yang terus-menerus dikerjakan. Jadi memang ini adalah satu privilege yang tidak diterima orang di luar dari Yesus Kristus, di luar dari kerajaannya, tidak akan mungkin. Itu hanya ada di dalam Dia. Tapi bukan berarti saya hari ini ngomong, nggak apa-apa kita berbuat dosa, ya nggak apa-apa, entar Tuhan juga selalu hati-hati, juga nggak begitu. Tapi juga jangan kita terjebak, kita berpikir bahwa kuasa Tuhan hanya kita terima saat dibaptis aja penyucian. Enggak. Itu terus menerus bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kadang-kadang kita cari-cari ya, cari-cari. Nah, tapi yang pasti memang Alkitab mengatakan hanya ada satu yang sangat mematikan. Di dunia ini tidak diampuni, di dunia akan datang pun tidak diampuni. Apa? Menghujat Roh Kudus. Tapi sebelum statement kata menghujat itu kita pahami dengan baik, kita harus ngerti dulu pengertian menghujat itu seperti apa. Ya. Jadi bukan tiba-tiba, kadang-kadang kita dengar satu kesaksian ya. Sebenarnya nggak salah, saya bukan memungkiri kesaksian itu.
Wah, gara-gara ada orang ya, dia bla 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 pokoknya mengatakan begini gini gini gini. Nggak percayakan gini gini gini. Akhirnya benar kejadian tuh. Ya, apa yang dia katakan itu. Nah, orang macam itu menghujat Roh Kudus. Salah nggak kesaksian itu? Kesaksian itu nggak salah sih. Kesaksian itu nggak salah. Ya, nggak salah. Cuman kembali lagi saudara, kesaksian adalah sebuah kesaksian. Tapi pemahaman atas firman Tuhan harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar argumentasi sebuah kesaksian. Kesaksian hanya memperkuat dari apa yang kita pahami. Ini yang harus kita tahu ya. Jadi jangan kesaksian itu menjadi sebuah alasan dasar dari sebuah pemahaman kebenaran. Enggak begitu. Kalau baca Alkitab nggak boleh seperti itu. Kesaksian hanya sebuah argumentasi. Untuk apa? Memperkuat dari apa yang disampaikan. Apa yang dipahami. Oke, jadi jangan sampai terjebak ke sana ya. Oke. Kita akan lihat sebenarnya itu tertulis di dalam Matius pasal 12. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 12. Ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, catatan dari cerita ini, kisah ini, tidak hanya dituliskan di Matius. Tetapi kalau kita lihat perikop atasnya, kita bisa lihat juga di Markus pasal 3 ayat 20, 30. Lukas dipotong 2 bagian ya, pasal 11 dan pasal 6. Ya. Jadi ada di 3 Injil berbicara tentang hal ini. Nah, saudara mesti baca, ya, ketiga hal ini harus dibaca dengan baik-baik dan diamatin. Saya hanya bantu, tapi sekarang saya potong-potong. Ya. Peristiwa ini kalau kita baca dan cermati, dia terjadi di Kapernaum. Jadi kalau kita baca, kita pahamin ya, sebenarnya Yesus kan lahir di Bethlehem. Ya. Tapi meski demikian, orang tuanya itu sudah tinggal di Nazaret. Jadi kalau lihat Galilea di sini, Nazaret ini ada di sebelah sini. Kalau diturunin, ini laut mati. Nah, Yerusalem di mana? Yerusalem ini di sini. Kenapa penting? Karena memang catatan-catatan itu memberitahu kepada kita hal-hal ini. Jadi Nazaret. Nah, peristiwanya di mana sebenarnya? Peristiwanya ada di Kapernaum di sini. Kalau kita pahami dan kita baca, Tuhan Yesus itu sudah melakukan sesuatu di mana? Diawali tugas pelayanannya di Nazaret. Tapi nampaknya orang-orang Nazaret itu menolak.
Termasuk siapa? Familinya, keluarganya. Mungkin ibunya tidak, tapi adik secara jasmani terlahir dari ibu bapaknya, famili. Menolak. Anda bisa baca, mungkin Anda akan kaget. Familinya itu menganggap Yesus itu juga tidak waras. Ya. Ini awal ya. Ini jadi artinya kejadian ini adalah satu peristiwa terjadi di awal dari Tuhan Yesus mengawali tugas pelayanannya. Nah, karena dia ditolak, kemana dia? Ke Kapernaum di sini. Kapernaum adalah satu kota transit ketika orang dari utara mau turun ke Yerusalem di sini. Bisa ada dua jalur. Jalur lewat jalan barat ke sini atau jalur lewat timur ke sini. Muter. Jadi pada masa zaman Tuhan Yesus, Kapernaum itu adalah satu kota yang pasti akan dilintasi oleh orang-orang yang dari utara mau ke selatan. Nah, makanya dia adalah satu kota yang sangat-sangat ramai pada saat itu. Sampai hari ini secara arkeolog menemukan bahwa sinagoga rumah orang Yahudi di Kapernaum itu sangat besar, bisa menampung lebih dari 500 orang. Untuk ukuran 2000 tahun yang lalu besar. Ya, dibandingkan sinagoga yang lain. Jadi besar sekali. Kenapa? Karena kota transit. Lu mau ke kiri, lewat ke kiri juga boleh, mau lewat ke kanan juga boleh, mau pilih kemana. Karena itu jalurnya. Yesus, kalau kita baca di Markus, banyak sekali melakukan mukjizat di sini. Nah, ada kemungkinan karena Yesus banyak melakukan mukjizat di sini, menjadi satu ya pancingan mungkin. Ada yang memberikan report. Padahal dari sini ke sini lumayan jauh loh. Kalau saat itu jalan lebih dari 1 hari, 2 harian. Yang pasti lebih dari 60 sampai 80 kilometer. Cukup jauh. Ya, kalau jalan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kita mengatakan, orang-orang, ada yang bilang Farisi, pada dasarnya adalah ahli Taurat. Ya. Jadi saudara harus baca ya, saya cerita ini adalah kumpulan dari apa yang saya sudah baca. Ya, jadi saudara harus baca. Ahli Taurat, dari mana? Catatan yang lain bilang, dia datang dari Yerusalem. Kemana? Ke sini. Kenapa bisa mereka datang dari Yerusalem ke sana? Karena tadi nih, tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu luar biasa. Sehingga membawa satu berita guncangan sampai ke Yerusalem. Padahal dia tadinya di mana? Di Nazaret. Dari Nazaret dia baru pindah ke Kapernaum. Tapi berita itu udah turun tuh. Sampai ada ahli Taurat harus ke sana. Melakukan dan mengamati apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya, nah sekarang ketika kita baca, kita akan pilih. Tentu sentral utamanya siapa? Yesus. Pertama siapa yang menjadi daya tarik kita? Sebenarnya bukan ahli kitab. Orang bisu dan buta. Catatan yang lain, terjemahan yang lain, ada bilang kemungkinan orek. Ya, karena biasanya orang
bisu karena dia nggak dengar. Ya. Tapi Alkitab bilang orang ini bukan karena sakit, tetapi apa? Diganggu roh. Roh setan. Bisanya. Jadi dia diganggu sehingga dia tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, dan kemungkinan sangat besar juga tidak mendengar. Ini orang kasihan nggak? Kasihan. Sebenarnya orang ini juga adalah mewakili kita. Kita memang punya telinga, dengar pasti suara saya. Lihat saya. Bisa bicara, bisa protes malah nanti. Saya mau bantah dulu lah Ko Ikon. Ya. Kenapa? Karena kalian dengar pasti. Nah, permasalahannya ini bukan berkaitan yang bersifat lahiriah. Tetapi ini berkaitan dengan meskipun orang ini sakitnya memang lahiriah, saudara ya. Bentuknya lahiriah. Tapi bisa penyakit ini adalah sifatnya rohania di dalam kehidupan rohani kita. Sebenarnya secara rohani kita ini bisu, kita ini buta, kita ini tuli. Maaf. Betul. Kenapa? Secara rohani seringkali kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa dengar kebenaran itu dengan baik. Sehingga kita tidak bisa memisahkan mana itu putih, mana itu hitam, mana itu benar, mana itu tidak benar. Kasihan nggak? Kasihan. Pekerjaan siapa? Pekerjaan setan. Jadi bukan berarti kalau telinga kita hari ini bisa dengar baik, haleluya memang. Tapi sejauh mana kita bisa mendengarkan kebenaran-kebenaran dengan baik dalam hidup rohani kita. Sehingga dengan mulut kita bisa memuliakan Allah. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain mana tangan kanan, tangan kiri. Benar nggak? Kasihan nggak? Kasihan. Nah, Yesus datang menyembuhkan orang yang sejenis ini nih. Tanpa tanya, tanpa lihat imannya, nggak penting bagi dia. Meskipun ada beberapa orang yang disembuhkan Tuhan Yesus harus lihat imannya dia. Tapi untuk penyakit ini dia nggak tanya itu. Kenapa? Karena kasihan kan? Dia nggak pernah lihat, dia nggak pernah dengar. Gimana dia bisa beriman? Gimana dia bisa beriman? Ya tentu dia nggak bisa beriman. Wajar. Nah sama kita juga. Bagaimana bisa kita nggak bertumbuh dalam iman kita? Ya kita periksa diri kita. Jangan-jangan kita termasuk orang jenis punya penyakit yang seperti ini. Nah kenapa Tuhan Yesus nggak mau menyembuhkan? Harusnya Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah kita bertanya dulu pada diri kita sendiri. Yang tahu adalah kita. Ini penyakit bisa ada pada kita seperti ini. Kasihan nggak? Kasihan. Ya, oke. Orang pertama ini saya taruh di sini. Orang kedua, saya nggak mau tahu ahli Taurat, tapi orang banyak. Ini orang kedua. Orang banyak. Siapakah mereka orang banyak ini? Tentu orang awam. Rakyat jelata. Betul enggak? Yang selalu menaruh sebuah pengharapan. Inilah mereka. Tapi meskipun demikian,
Mereka adalah orang-orang yang telah menerima. Jangan salah ya, karena Yesus itu bukan datang kepada bangsa lain, kepada bangsa Israel. Yang secara product knowledge mereka sudah terima sebuah ajaran. Harapan, visi, apa yang dikehendaki, yang diinginkan Allah terhadap mereka. Jadi mereka sebenarnya sudah nerima. Dari siapa? Dari orang ketiga. Siapa orang ketiga ini? Ahli kitab. Inilah orang ketiga. Apa kerja mereka? Ya tentu belajar, mengamati, membaca janji-janji Tuhan. Lalu mengajarkan ke siapa? Ya ke sini ngajarinnya. Ke sini enggak? Ya juga ke sini pasti. Cuman ini problem nih. Kenapa? Karena memang secara fisik mereka adalah orang-orang ini buta, tuli, bisu lagi. Gimana ngajarinnya? Makanya kita bisa lihat, Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang ini, nggak nanya imannya. Kalau nanya imannya celaka. Orang dia nggak pernah lihat, nggak pernah dengar. Gimana dia bisa beriman? Nggak bisa. Itu physically ya, physically. Nah, kita mungkin secara fisik nggak begitu. Secara rohani. Makanya kita harus minta Tuhan buka. Kasihan nggak? Kasihan. Maka Yesus datang sembuhin. Ya. Nah, orang-orang ini yang banyak ini melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Kaget nggak? Kaget. Kenapa? Wah, perkara ini belum pernah bisa terjadi nih. Pasti ini datangnya dari siapa? Allah. Ini pasti pekerjaan Roh Kudus. Ini pasti Mesias yang dijanjikan. Dari mana kenapa mereka bisa berpikir seperti ini? Ya karena diajarin sama ini. Kita punya pengharapan. Karena Allah lewat keturunan Daud akan menurunkan seorang Mesias, akan menyelamatkan kita. Bla 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 bla. Mereka akan begitu datang, mereka lihat, produk knowledge-nya nyampe nih. Oh, ada di sini ternyata. Mari kita lihat. Yohanes pasal 3. Kalau lihat ayat 1 bilang kan gini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab engkau tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kalau baca bahasa Indonesia, Yesus menjawab katanya, aku berkata sesungguhnya. Mari kita lihat, perhatiin dengan baik. Bukan terjemahannya salah ya, tapi memang ketika kita baca bahasa Yunani, ada dua hal. Ya. Bahasa Yunani itu bisa bolak-balik bacanya, MDDM. Ini kalau baca, kita bisa lihat ya, sebenarnya hampir sama. Apa?
ketika Nikodemus ngomong begitu kepada, harusnya kan begitu ya. Jadi kalau kita baca, harusnya ketika Nikodemus bilang gini, ketemu Yesus, dia ngomong begini, lu pasti datang dari Tuhan. Oh, ya, kadang nggak mungkin lu tidak datang dari Tuhan. Kenapa bisa? Karena gua lihat apa yang lu kerjakan, apa yang lu lakukan, hal-hal ini hanya bisa Tuhan yang bisa kerjakan. Itu Nikodemus ahli Taurat, ahli kitab. Dia paham. Kalau bikin kursi, ada tukang kayu bisa. Tapi ada hal-hal perkara emang gak bisa dikerjakan oleh manusia, oleh ahli. Tapi hanya Tuhan yang bisa mengerjakan. Dan dia mengamati itu. Lalu dia memberikan pendapat itu. Dia bilang, hanya Tuhan, pasti lu datangnya dari Tuhan. Apa jawab Yesus? Lihat. Amin. Amin. Jadi kalau kita baca dari atas, ngurut ke bawah, harusnya kata sesungguhnya itu untuk apa? Untuk menekankan apa yang disampaikan di atas. Boleh nggak di bawah? Boleh juga sih sebenarnya. Itulah bahasa Yunani. Jadi lebih menekankan untuk mengatakan, ya benar, benar. Amin, amin. Sungguh, sungguh. Bukan sekali sungguhnya. 2 kali. Amin, amin. Teks aslinya. Sungguh, sungguh. Bisa juga kalau kita lepaskan tidak pakai atas. Sungguh, sungguh. Orang harus dilahirkan dari air. Baru bisa masuk ke dalam kerajaan. Orang harus dilahirkan untuk masuk ke dalam kerajaan. Bisa juga kalau kita berdiri sendiri bacanya seperti itu. Tapi ketika kita baca dari teks atas, harusnya amin, amin. Lebih menekankan apa? Sungguh benar-benar itu dari Tuhan. Kayak ini Nikodemus yang hatinya itu tulus ya, lurus. Dia belajar mengamati. Itu sama seperti siapa? Sama seperti orang-orang yang banyak ini. Sama seperti mereka ini. Awam, rakyat jelata, menantikan sebuah harapan, dapat produk knowledge tentang janji Mesias. Dari siapa? Dari si ahli kitab. Ya, kenapa? Karena melihat. Mereka punya mata nih jasmaninya melihat. Mereka dengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka memberikan apa? Kesimpulan. Kesimpulannya apa? Yesus adalah Mesias. Coba apa yang dikatakan oleh ahli Taurat? Apa mereka tidak lihat? Apa mereka tidak belajar? Apa mereka tidak dengar? Dengar. Lihat, sama sebagaimana orang banyak melihat, ahli kitab juga, ahli Taurat juga sama melihat dan mendengar. Apa permasalahannya mereka? Hatinya. Apa hatinya? Menyangkal pekerjaan Tuhan. Beda kan dengan Nikodemus? Nikodemus sama-sama ahli kitab. Orang Farisi. Dia juga mengamati. Dia juga meneliti. Lalu dia datang. Dan dia bilang,
Lu pasti datang dari Tuhan. Nggak mungkin perkara-perkara yang luar biasa ini kalau tidak datang dari Tuhan. Maka Yesus bilang apa? Amin. Sungguh, sungguh. Nah kalau ini, boro-boro. Kayak Yesus masih marah nggak? Kagak. Meskipun sebenarnya mereka tidak mau mempercayai. Kenapa? Berkaitan dengan hati. Susah kan ya? Kenapa hatinya? Ya banyak hal lah. Karena mungkin hidup dia bergantung dari orang banyak ini. Gengsi dong. Mengakui orang yang tidak terpelajar. Ya, seorang tukang kayu. Background latar belakangnya mereka juga tidak jelas. Kata mereka sih ya sebenarnya. Ya, tapi kan karena mereka tidak mau menggali, ya seperti itu. Lalu ketika ada orang banyak berpendapat, ya udah, mereka tidak mau menerima pekerjaan Tuhan ini. Nah, Tuhan baik gak sama mereka? Masih baik sebenarnya. Ketika mereka ngedumel, coba Anda baca. Jadi pada dasarnya itu belum mereka katakan. Jadi mereka itu masih berbicara dalam hati. Siapa yang tahu isi hati setiap orang yang ada di dalam sini? Ada yang tahu. Dukun juga nggak bisa. Iblis aja juga nggak bisa. Kenapa? Emang nggak ada ilmunya. Kecuali siapa? Tuhan. Kecuali Allah. Baru bisa. Kecuali Allah baru bisa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus ngomong sama mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus membaca suara hati mereka. Karena dia Tuhan, maka tahu apa yang dikatakan di dalam hati mereka. Maka dia bilang, lu kira gua ini datang dari setan. Mana bisa setan lawan setan? Kalau setan lawan setan, hancur. Berarti, lihat ya, kesembuhan atas orang ini aja sudah merupakan perkara pertama, pekerjaan roh. Mereka lihat dan dengar. Tuhan gali lebih dalam lagi nih. Kalau lu standarnya orang awam, oke lah. Lu sekualitas itu. Hari ini gue bantu lu. Lihat ya, gue bantu lu supaya mata lu terlihat dari mana gue datang. Sama seperti Nikodemus. Apa yang dibaca sama Tuhan? Suara hatinya dibaca. Siapa yang bisa melakukan perkara ini? Hanya Tuhan. Jadi kalau ini sumur yang dangkal, orang awam juga bisa menilai. Kalau yang perkara yang kedua dalam hati, harusnya mereka tahu itu adalah Tuhan. Yang bisa mengerjakan. Apa yang terjadi? Mereka tetap menyangkal. Makanya Yesus hari memberi argumentasi yang kita baca. Kita kembali lagi ya ke Matius. Pasal 12. Aku berkata segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi kata statement menghujat itu bukan hanya sekedar berhenti. Oh, saya nggak percaya itu bahasa roh. Kalau itu dari Tuhan, jangan-jangan dari setan. Bukan begitu.
Meskipun ada kesaksian yang seperti itu ya. Kesaksian memperkuat. Tapi kalau kita baca dari naskah teks Alkitab, harusnya kata mengerti, menghujat itu bukan seperti itu. Tapi kata menghujat itu ketika Allah telah menyatakan kemuliaannya, hanya sebuah standar biasa orang bisa mengukur itu datang dari Tuhan. Tapi Tuhan lebih dalam lagi bekerja dan mengerjakan itu, tapi dia tetap menolak dari pekerjaan Tuhan. Maka Yesus mengkategorikan itu sebagai apa? Menghujat. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang, saudara, kita harus pahami bahwa ketika Allah bermanifestasi, menjadi daging. Anda bisa baca di 1 Timotius pasal 3 ya, ayat 6. Dalam bahasa Inggris, khususnya King James. God bermanifestasi dalam bentuk daging. Tuhan bermanifestasi dalam daging. Nah, ketika Tuhan bermanifestasi jadi daging, itu ada sebuah proses. Pertama tentu perlu ada seorang wanita. Siapakah dia? Maria. Maria ini harus mengandung karena kuasa Tuhan. Ingat ya, kata mengandung ini bukan seperti menggunakan pengertian orang Yunani, di mana dewa itu bisa menghamili manusia. Enggak ya, maka dalam kitab Injil dia menggunakan kata parthenos. Artinya, perempuan ini hamil, dia perawan, hamil, dan tetap perawan. Artinya, orang ini, dia hamil bukan karena terjadi transseksual. Ada hubungan antara yang maha kuasa dengan manusia. Enggak ya, jangan baca begitu. Maka kata ini dipakai. Injil menjelaskan itu. Ini yang harus kita pahami. Jadi nggak bisa. Makanya kenapa ada kepercayaan Maria itu Bunda Suci. Dapat gelar namanya Theotokos. Theotokos. Karena memang dalam teks perjanjian baru begini pengertiannya. Kenapa bisa begitu? Karena Allah. Oke, tapi meskipun demikian, dia adalah manusia, yang dikandung itu manusia. Inilah yang disebut anak manusia. Artinya, kalau lapar itu bisa nangis. Kalau haus, ya kehausan. Kalau kena paku, ya berdarah. Giginya bisa tanggal. Inilah anak manusia. Karena dia menggunakan apa? Daging. Nah, Yesus bilang, kalau lu menghujat, nggak percaya, lu hina, wajar. Kenapa? Karena ini manusia, daging.
Tapi yang daging itu akhirnya mati di atas kayu salib. Dagingnya yang mati. Sebenarnya tidak mati secara roh ya. Daging. Roh meninggalkan daging. Tapi dinyatakan dengan apa? Bangkit. Nah, kebangkitan ini, Yesus posisinya tidak lagi anak manusia. Tapi menjadi siapa? Anak Allah. Semua ini, yang di sini, adalah sebuah proses atas kegenapan sebuah karya keselamatan. Kita nggak boleh meniadakan proses ini. Karena proses ini masih berjalan sampai hari ini. Mungkin orang boleh menginjak-injak, menghina yang ini. Karena memang daging. Anak manusia. Tapi dalam proses kemuliaan pekerjaan Roh Kudus sebagai anak Allah, nggak boleh, karena ini pekerjaan kuasa Allah untuk menyatakan kehadiran Dia di dalam dunia untuk menyelamatkan. Maka kalau kita baca, kenapa Yesus bilang menghujat anak manusia itu nggak apa-apa? Kenapa? Karena dia daging. Dia daging. Manusia. Tetap masih bisa. Tapi ketika lu menghujat pekerjaan daripada Roh Tuhan untuk menggenapkan karya keselamatan, sebenarnya lu nggak bisa lagi diampuni. Ini yang harus kita pahami seperti itu. Jadi menentang anak manusia, artinya secara daging lu tentang, lu nggak terima, oke, no problem. Karena dia daging dalam kelemahannya. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, makanya dia tidak menggunakan apa? Kata anak Allah. Dia pakai anak manusia. Selama lu daging, no problem. Tapi kalau udah menyangkut pekerjaan karya kemuliaan Roh Tuhan, nggak bisa ditoleransi. Jadi mari, jadi pengertian kata menghujat itu bukan sekedar kata-kata, tapi sebuah pengertian untuk menghina daripada tidak mempercayai pekerjaan Roh yang sebenarnya telah kita terima. Itu yang harus hati-hati. Kita mengatakan tidak ada pengampunan untuk hal itu. Baik saat sekarang dan akan datang pun tidak. Jadi kata-kata itu bukan sekedar saya tidak percaya. Bukan, ya. Bukan. Tetapi kalau kita telaah bagaimana pekerjaan atas Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupan kita dan kita sendiri mengalami, tapi kita tetap tidak mempercayai. Itu adalah sebuah penghujatan tanpa kita sadari. Dosa itu, lihat, berat nggak? Berat, karena dia bilang di dunia tidak, di dunia akan datang pun. Ya, ini kurang lebih pemahaman yang harus kita bisa pahami pada malam hari ini. Kita akan sama-sama bangkit, kita naikkan pujian dalam Kidung Pujian nomor 248.